pembelian SPP IRT. Nah itu memang Badan POM yang membuat regulasinya. Tapi dalam hal ini kewenangan untuk implementasinya di lapangan itu diberikan pemerintah kepada bupati dan wali kota. Jadi dalam peraturan itu dinyatakan bahwa mulai dari PP 86 tahun 2019, jadi peraturan pemerintah terkait keamanan pangan, kemudian juga Perda Badan POM nomor 22 tahun 2018. Jadi kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan serta penerbitan izin edar itu nanti Bapak Ibu di Dinas Kesehatan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan, kami dari Badan POM itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami memang berharap konsepnya itu pengawasan dengan 3 pilar. 3 pilar ini apa maksudnya? Pengawasan terhadap produk pangan ini yang pastinya dari pemerintah ya Bapak Ibu ya, regulator. Seperti yang sekarang ini namanya pengawasan pre-market. Jadi sebelum diberikan izin edar dilakukan pengawasan dulu, pengawasan administrasi dan sarana produksi. Nah, kemudian ada yang namanya pengawasan post market. Pengawasan post market yang kita lakukan kalau di Badan POM itu adalah pemeriksaan atau inspeksi ke sarana produksi. Nah, misalnya sewaktu-waktu nanti yang akan melakukan pengawasan tidak hanya Bapak Ibu di Dinas Kesehatan yang akan inspeksi, tapi kami dari Balai POM Padang juga akan melakukan sampling untuk beberapa sarana produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian pengawasan post market sudah produk ini dipasarkan, itu bentuk pengawasan dari Badan POM adalah uji laboratorium. Jadi nanti teman-teman kita di bagian inspeksi akan melakukan sampling, tapi samplingnya bukan di lokasi produksi Bapak Ibu nanti, misalnya sudah dijual di swalayan atau sudah dijual di pasar. Nah itu kita beli, kemudian kita uji di lab. Nah nanti hasil uji kita akan lapor kembali ke Bapak Ibu di Dinas Kesehatan bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Nah itu bentuk pengawasan dari pemerintah. Kemudian pengawasan berikutnya kita berharap dari Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Karena kalau tidak mulai dari Bapak Ibu kita tidak dapat menjamin bahwa produk itu aman. Jadi dalam hal ini pelaku usaha wajib menjamin proses produksi itu dari hulu sampai ke hilir itu memang aman. Jadi mulai dari bahan baku, bagaimana pemilihan bahan baku, nanti proses pembuatan, kemudian sampai proses penjualannya seperti apa. Nah terakhir baru yang namanya pengawasan oleh masyarakat. Dalam bentuk apa? Nanti dalam bentuk komplain, dalam bentuk pengaduan. Di Balai POM ada Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan atau komplain terhadap produk kepada makanan. Kita pasti menerima informasinya. Seandainya tidak bisa kita tangani, kami akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait, misalnya terkait produk ikan. Nanti kita akan konfirmasi ke bagian kelautan, kemudian peternakan, masalah susu mungkin. Kita juga bisa masalah telur. Yang kemarin itu ada terkait telur yang pakai dilapis apa di dalamnya dari impor Cina dan sebagainya. Itu karena kami tidak punya kewenangan, kita pastinya akan bekerja sama dengan dinas terkait. Karena Sumatera Barat sendiri sudah punya yang namanya jejaring pangan. Jadi kita memang bersama-sama sudah disatukan dalam satu komitmen untuk mengawasi pangan secara keseluruhan di Sumatera Barat. Nah itu tadi kami berharap Bapak Ibu nanti kalau ada permasalahan terkait pangan di masyarakat atau lapangan, silakan melapor, apakah itu ke Dinas Kesehatan ataupun ke Balai POM. Nah nantinya pastinya dirahasiakan identitasnya. Nah, seperti yang sampai babi kemarin itu kan, identitas pelapor tidak akan diketahui ya. Nah, itu salah satunya. Kita mulai dari keamanan pangan. Jadi terkait permasalahan pangan ini sebenarnya sudah ada komitmen tahun 2006 itu namanya Deklarasi of World Food Security. Nah ini ada di Roma. Jadi tingkat dunia pun sudah berkomitmen bahwa hak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi adalah sama tingkatannya dengan hak untuk bebas dari kelaparan. Nah kenapa ada komitmen itu? Nah, ini
WHO mencatat jutaan orang jatuh sakit, bahkan banyak yang meninggal akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman. Nah, ini terjadi di masyarakat kita sekarang. Bagaimana KLB, keracunan akibat pangan, mungkin ada info-info di surat kabar atau apa di televisi. Nah, ini salah satu data yang akan mensupport tadi terkait keamanan pangan. Kemudian diperkirakan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pangan yang tercemar. Pangan tercemar itu seperti apa? Seperti yang disampaikan Bu Elvi tadi. Ada 3 pencemaran pangan: mikro, kimia, dan fisik. Jadi kalau seandainya produk yang kita produksi itu bebas dari 3 bahaya itu, berarti itu sudah dianggap aman untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu perlu praktek penanganan pangan yang baik untuk menghindarkan pangan menjadi tercemar sekaligus mencegah penyakit akibat pangan. Nah, ini payung hukum untuk terkait pangan ini ada. Jadi setiap kegiatan kita itu ada payung hukum yang melindungi kita. Jadi payung hukum ini tidak hanya untuk pemerintah diterapkan, tapi juga untuk pelaku usaha dilindungi. Nah, ini terutama undang-undang pangan. Di sini lengkap bagaimana strategi pemerintah terkait pangan, ketersediaan pangan, kemudian pangan yang bermasalah, ini ada di sini semua. Nah, di sini sama-sama kita lihat Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jadi ini bagi konsumsi manusia ya Bapak Ibu ya, tidak termasuk konsumsi hewan. Karena kemarin ada yang bertanya ke kami, bagaimana izin edar untuk makanan kucing Bu? Nah, itu bukan termasuk kategori pangan ini. Jadi termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi ini jelas ruang lingkupnya luas. Nah, bagaimana yang namanya keamanan pangan? Nah, ini dituangkan sebenarnya secara lebih detailnya di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang baru di-launching ke Desember kemarin. Nah, di situ jelas bagaimana yang namanya kondisi keamanan pangan kita. Jadi di sini dinyatakan secara definisi kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologi, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, ini ditekankan di sini aman. Nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu nanti memproduksi pangan yang aman. Kita lihat di sini masalah yang ada di masyarakat, tapi yang paling sering kita temui pada saat inspeksi itu adalah penggunaan pemanis dan pengawet normal di takaran. Pemanis, misalnya ada yang menjual air tebu atau air jeruk, itu kan kadang-kadang terasa sangat manis. Nah, kalau manisnya sudah melengkap lalu pemahit, nah itu berarti penggunaan pemanis yang berlebihan. Pengawet juga, pengawet ataupun pewarna misalnya kita lihat itu misalnya 10 tahun yang lalu misalnya kalau pewarna pada saat bulan puasa itu kolang-kaling, itu warnanya tidak setajam sekarang. Nah, bulan puasa nanti bisa kita lihat itu warna kolang-kaling itu sangat hijau sekali atau kuning atau merah sekali. Nah, itu walaupun mereka menggunakan bahan tambahan pangan berupa pewarna, tapi dosisnya terlalu berlebihan. Kemudian penggunaan bahan kimia dilarang pada pangan. Jadi ada bahan-bahan kimia yang diharapkan oleh pelaku usaha itu mempunyai efek desinfektan, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Maka untuk menghemat secara ekonomis ditambahkan pada produk pangan. Padahal sebenarnya itu bukan untuk produk pangan, padahal untuk produk tekstil atau kayu. Nah, ini seperti borak, formalin, dan rodamin serta metanylenol. Nah, ini